Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang apakah lari itu benar-benar bisa mengurangi kadar lemak di tubuh kita. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan atlet, saya juga bukan pelatih, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Banyak banget yang memulai aktivitas lari atau berolahraga itu karena motivasinya untuk mengurangi berat badan. Banyak banget. Jadi kalau udah merasa timbangannya itu ya dinaik angkanya, kemudian mulai celananya nggak muat atau kerasanya itu badan sudah melebar, akhirnya berlomba-lomba untuk berolahraga khususnya lari. Dan pada saat berlari juga berlomba-lomba untuk mengeluarkan keringat yang ada dalam tubuh kita. Jadi teman-teman banyak yang lari siang, kemudian pakai jaket yang tebel, atau bahkan pakai jaket parasut. Pokoknya pada saat berlari itu yang penting keringatnya banyak banget keluar, akhirnya puas pada saat berolahraga. Mayoritas manusia di planet bumi ini termasuk saya atau teman-teman, tapi nggak semua sih, ada juga mungkin yang sudah tahu terlebih dahulu, yang beranggapan atau berpemahaman bahwa banyaknya keringat yang keluar dalam tubuh kita itu sama dengan banyaknya lemak yang kita keluarkan. Jadi makin banyak keringat yang keluar, makin banyak juga lemak yang kita keluarkan dari tubuh kita. Yakin? Kita harus tahu dulu nih definisi berkeringat. Jadi berkeringat itu adalah proses keluarnya keringat ataupun cairan dari kelenjar keringat yang ada di pori-pori kulit kita. Jadi kalau teman-teman lagi olahraga ataupun nggak sekedar olahraga ya, kadang kita diterik matahari atau kepanasan juga bisa juga keluar keringat, dan itu tadi adalah definisi dari berkeringat. Jadi berkeringat itu ada tujuannya. Tuhan menciptakan tubuh kita tuh canggih banget. Jadi tanpa kita perintah pun, tanpa sadar pun, kalau misalnya memang membutuhkan untuk mengeluarkan keringat, ya harus dikeluarkan keringat tersebut. Tujuannya adalah untuk mengatur temperatur yang ada dalam tubuh kita. Kalau misalnya terendap di dalam tubuh kita, tidak dikeluarkan, itu akan membahayakan. Terus ada yang nanya nih, Bang, setelah saya lari keringatnya banyak banget, timbangannya turun tuh Bang, berarti lemak yang ada di tubuh saya berkurang juga kan Bang? Tunggu dulu, itu adalah pemahaman yang kurang tepat. Jadi pada saat kita berkeringat, yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu adalah cairan. Jadi tidak ada lemaknya sama sekali yang dikeluarkan pada saat kita berkeringat. Memang saat kita berolahraga itu membakar kalori atau membutuhkan kalori untuk bergerak. Tapi bukan berarti pada saat kita berkeringat itu keluar lemaknya juga. Berkurangnya angka timbangan sebelum dan setelah lari berkeringat banyak gitu ya, itu bukan menjadi indikator bahwa kadar lemak di tubuh teman-teman itu berkurang, tapi hanya berkurangnya cairan yang ada di dalam tubuh teman-teman sekalian. Jadi tubuh kita itu mempunyai cairan yang banyak. Komposisi dalam tubuh kita itu memang mayoritas cairan. Jadi cairan itulah yang dikeluarkan oleh badan kita. Malah kalau misalnya kita kelebihan cairan yang dikeluarkan tanpa ada asupan yang masuk atau ada cairan yang masuk, ini makin berbahaya karena bisa dehidrasi bahkan sampai kejang-kejang. Jadi kalau terlalu over, ini bukan ada manfaatnya tapi malah menjadi penyakit. Jadi percuma dong selama ini saya kalau cari keringat nggak bakal kurus juga kan? Nggak gitu juga. Jadi kalau teman-teman berkeringat atau berolahraga secara rutin, ini otomatis akan membakar kalori dan menjadikan pola tubuh kita ini menjadi lebih efisien untuk berolahraga. Otomatis lemak-lemak yang ada di tubuh kita ini lama-kelamaan juga akan luntur. Kalau teman-teman berprinsip bahwa olahraga yang paling baik untuk mengurangi kadar lemak di tubuh kita atau mengurangi ya biar kita agak kurus lah gitu ya, itu dengan cara berolahraga berkeringat dengan jumlah yang sangat luar biasa, itu adalah sesuatu yang kurang tepat dan saya sangat tidak menyarankan kegiatan olahraga yang seperti ini. Lakukan olahraga seperti biasa, yang penting kalori yang ada di dalam tubuh kita itu terpakai, digunakan, karena pada prinsipnya adalah defisit kalori. Jadi tidak hanya olahraga saja tapi makan kita membabi buta, ya sama aja kan, nggak bisa begitu. Jadi harus sinkron antara pola makan dan juga olahraga. Prinsipnya tadi adalah defisit kalori. Jadi kalau kalori yang masuk di dalam tubuh kita ini nggak sebanyak kalori yang kita keluarkan, kita buang, baik itu aktivitas sehari-hari ataupun berolahraga ditambah ekstra berolahraga, maka kombinasinya akan sangat baik untuk menghancurkan lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita. Kalau saya bilang sebenarnya yang lebih penting adalah pola makan daripada olahraga. Olahraga ini adalah membantu pola makan biar lebih efektif, biar lebih bagus
untuk defisit kalorinya, biar lebih mudah lah mencapai defisit kalori yang kita inginkan. Tapi jangan sampai salah paham ya, saya kalau gitu puasa aja lah bang, 3 hari 3 malam atau 7 hari 7 malam, nggak usah makan, nggak usah minum, kan bakal defisit kalori tuh bang. Ya nggak gitu juga, karena kalau seperti itu malah menyiksa diri kita, karena tubuh kita beraktivitas pun itu membutuhkan energi dan kalori. Jadi jangan sampai teman-teman memaksakan diri malah nantinya berakibat fatal. Karena kalau misalnya sudah kena dehidrasi, banyak yang bisa kena nih, bisa jantung, bisa ginjal, banyak lah macam-macam bisa kena kemana-mana. Makanya jangan sampai terjadi, diwaspadai. Kalau memang mau menguruskan atau mengurangi kadar lemak di tubuh kita, itu jangan beranggapan instan, nggak bisa, karena harus pelan-pelan dan sabar, dan memang prosesnya nggak bisa sehari. Ingat, prinsipnya adalah defisit kalori. Jadi pola makannya diatur, ditambah dengan olahraga, digabungkan konsisten, maka lemak yang ada di tubuh kita otomatis akan menghilang. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari hubungan antara olahraga, lari, lemak, dan keringat. Jadi kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.